Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Irawan, NPM 2459210-39. Di sini saya ingin membuat tugas 8 dari mata kuliah analisis dan dosen Papu Bapak Judi. Di sini sebelumnya disuruh mengisi kuis dulu ya. Dan di sini soal yang pertama itu adalah di bawah ini merupakan tahapan-tahapan yang benar dalam membangun sebuah sequence diagram, kecuali di sini saya memilih A, menggambar persegi panjang yang mewakili sistem secara keseluruhan. Soalnya ada identifikasi pembuatan sequence diagram. Apa tujuan utama dari dilakukan identifikasi skenario use case pada tahap awal? Di sini saya menjawab C, untuk menemukan pesan dan mengomunikasikan skenario secara jelas. Urutan pesan dalam sebuah sequence diagram ditampilkan dan dibaca secara acak bergantung pada tingkat kepentingan pesan tersebut. Ini adalah salah. Menurut saya salah. Dalam tahapan pembangunan activity diagram, simbol yang digunakan sebagai penanda bahwa seluruh rangkaian aktivitas dalam sistem telah selesai dilakukan. Ini adalah C, status akhir. Selanjutnya, mengapa pemberian label pada input sistem dalam sequence diagram harus sesuai dengan konvensi UML? Jawabannya adalah A, yang mana agar urutan kronologis pesan dari atas ke bawah tidak membingungkan pembaca. Selanjutnya, sequence diagram dikategorikan sebagai model dinamis dari use case yang menunjukkan interaksi antar kelas selama periode waktu tertentu. Ini adalah benar. Selanjutnya, komponen apa pada sequence diagram yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya pesan opsional dengan ketentuan loop serta fragmen alternatif. Ini adalah D, bar khusus dan bingkai frame. Selanjutnya, saat memeriksa narasi use case untuk menggambarkan pada pesan eksternal pada sequence diagram, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pesan yang terjadi di dalam sistem? Ini tindakannya adalah diabaikan sama sekali. Selanjutnya, selanjutnya di sebuah use case dapat berjalan secara mandiri tanpa memerlukan inisiasi dari entitas eksternal seperti aktor. Ini adalah salah. Selanjutnya, saat menerapkan tahapan untuk membangun sebuah activity diagram, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut, kecuali di sini kecuali langkahnya itu mengabaikan seluruh pesan yang berada di luar sistem. Karakteristik dari awal dan atau persiapan dalam membangun sequence diagram meliputi hal-hal berikut, kecuali memodelkan logika sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, pembuatan activity diagram diawali dengan menambahkan garis flow atau garis terlebih dahulu sebelum menentukan notasi status awal. Ini adalah salah. Sebenarnya di sini, manakah dari pertanyaan berikut yang paling tepat menggambarkan karakteristik utama dari sebuah activity diagram? Yaitu A, menyerupai diagram alir horizontal yang menunjukkan tindakan dan peristiwa saat terjadi. Soalnya di sini ada UML merupakan metodologi kolaborasi yang mengadaptasi banyak pengguna pemrograman berorientasi objek. Metodologi apa saja yang didasari terbentuknya UML? Di sini metodologinya ada 3, yaitu BOTS, ada OMT, dan OOSE. Selanjutnya, berikut ini adalah simbol dan elemen yang terlibat secara grafis di dalam sebuah sequence diagram, kecuali decision. Selanjutnya di sini ada activity diagram mampu menunjukkan beberapa hal berikut ini terkait aktivitas sistem, kecuali interaksi antar kelas dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya di sini ada UML digunakan untuk menangani beberapa hal dan pengembangan intensif sistem software berorientasi objek, kecuali kodifikasi.
Selanjutnya dalam pembangunan sequence diagram, aktor yang diidentifikasi hanyalah aktor yang secara langsung memberikan input ke sistem, sedangkan yang menerima output di gambar adalah diagram terpisah. Ini adalah salah juga ya, menurut saya salah. Nah, di sini UML digunakan untuk membuat spesifikasi visual, konstruksi, dan dokumentasi dari artifak dari pengembangan intensif sistem software berorientasi objek. Ini benar. Selanjutnya, activity diagram memiliki kemampuan yang menggambarkan proses yang melibatkan lebih dari satu aksi dalam waktu bersamaan. Ini juga benar. Oke, baik, sini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tugas 8. Di sini ada hasil wawancara operasional toko buku. Nah, yang pertama di sini kita buat wawancara dengan manajer toko buku. Ini kita buat ya seolah-olah ini nyata ya. Yang pertama kita buat identitas narasumbernya. Di sini ada jabatan. Jabatannya yaitu manajer. Tuh. Manajer toko buku. Tempatnya toko buku, tanggalnya 19 Mei 2026. Hasil wawancaranya. Di sini pada kesempatan ini saya melakukan wawancara dengan manajer toko buku, mengetahui bagaimana proses bisnis operasional yang berjalan di toko buku tersebut. Dari hasil wawancara yang mendapatkan informasi bahwa proses penjualan buku dimulai dari pelanggan datang ke toko buku dan mencari buku yang diinginkan. Setelah pelanggan menemukan buku yang ingin dibeli, pelanggan membawa buku tersebut ke kasir untuk melakukan pembayaran. Ini ya yang dari wawancaranya. Selanjutnya di sini ada wawancara dengan kasir dan dengan karyawan atau kasir. Identitas narasumbernya kita buat di sini kan kalau tadi itu manajer ya. Kalau di sini kan dengan karyawan atau kasir, di sini kita buat jabatannya kasir. Tampaknya toko buku pada tanggal 25 Mei 2026. Hasil dari sini juga sudah kita tulis di sini. Saya juga melakukan wawancara dengan salah satu kasir untuk mengetahui proses pelayanan yang dilakukan di toko buku. Hasil dari wawancara, di sini kasir menjelaskan bahwa tugas utama seorang kasir adalah melayani transaksi pembelian pelanggan dan mencetak struk pembayaran. Di sini sudah ada hasil wawancaranya. Nah, di sini kesimpulannya ya. Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa operasional toko buku melibatkan beberapa pihak seperti pelanggan, kasir, admin, gudang, supplier, dan manajer. Sistem toko buku membantu proses penjualan, pengelolaan stok, pencarian buku, hingga pembuatan laporan sehingga operasional toko menjadi lebih efektif dan teratur. Di sini ada use case diagramnya. Use case diagram sini saya langsung jadi ya Pak, karena laptop saya nggak kuat kalau sambil di record. Jadi di sini use case diagram sistem toko buku, yang mana di sini ada pelanggan, ada kasir, entitasnya ada pelanggan, ada kasir, ada manajer, ada admin, dan ada supplier. Kita zoom lagi. Di sini pelanggan ini bisa mencari buku, bisa membeli buku, daftar member jika dia memakai member dan menggunakan poin member. Dan yang terakhir itu retur buku. Nah, selanjutnya di kasir ini dia berkaitan dengan pelanggan, yang mana kasir itu apabila pelanggan mencari buku, kasir akan cek stok buku itu apakah masih ada, dan di sini proses pembayaran ini masuk ke gunakan poin member dan masuk ke pembayaran. Kasir juga melihatnya. Setelah proses pembayaran berlangsung ini, dia langsung include atau langsung muncul cetak struknya. Cetak struk ini akan kembali lagi ke daftar member ini dan masuk lagi ke pelanggan. Nah, di bagian manajer ini
Manajer buat purchase order. Selanjutnya lihat laporan penjualan dan approve return jika pelanggan melakukan return. Selanjutnya di admin ini adalah seperti ini, input stok buku. Setelah di bawahnya ini ada update stok buku. Admin gunanya menginput dan mengupdate. Supplier ini dia berkaitan dengan manajer. Di sini manajer membuat purchase order dan supplier ini terima pengiriman buku jika buku itu sudah diorder. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Sequence diagram sini cuman ya bedeng kayak gini. Ada pelanggan, ada kasir dan sistem kasir, dan ada sistem stok. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Di sini ada 4 entitas, dimana itu ada pelanggan, ada kasir, ada sistem, ada manajer atau admin. Nah, di sini yang banyak ininya di pelanggan ya, karena di sini pembelian buku, jadi ya pelanggan yang melakukan transaksi itu. Yang mana di sini pelanggan datang ke toko buku dan mencari buku. Nah, apabila buku ditemukan, dia akan lanjut ke bawa buku ke kasir. Apabila tidak ditemukan, dia akan minta bantuan ke kasir untuk minta, dan masuk ke dari buku tidak ditemukan, minta bantuan ke kasir. Habis itu ke bawah dia cek stok di sistem. Nah, kalau stok ada kan dia lanjut ke sini dan bawa ke sini ke scan barcode buku. Setelah scan barcode buku, di sini pelanggan di sini punya kartu member. Jika punya kartu member, langsung ke bayar, konfirmasi total bayaran. Jika tidak ya di sini juga hitung dulu total harga. Setelah hitung total harga, dia masuk ke punya kartu member. Nah, jika sudah punya kartu member, kasir akan mengecek dengan cara sini input nomor member. Setelah itu dia masuk ke konfirmasi pembayaran di sistem sini ada checkpoint dan terapkan diskon apabila dia sudah berlangganan yang lama. Apabila dia sudah lama berlangganan, dia akan mendapatkan diskon karena ada poin yang telah dikumpulkan selama transaksi ini. Selanjutnya masuk ke konfirmasi pembayaran. Setelah dikonfirmasi, pelanggan akan melakukan pembayaran. Apabila gagal, di sini masuk ke pembayaran valid. Bila gagal, balik lagi ke konfirmasi pembayaran dan melakukan pembayaran lagi. Masuk lagi ke pembayaran invalid. Nah, di sistem ini, sistem akan mengupdate. Kalau jika itu valid, di sini akan langsung muncul ke update stok dan catat transaksi. Setelah dicatat, di bagian manajer ini adalah generate laporan penjualan harian. Jadi manajer hanya mendapatkan laporan penjualan hariannya. Balik lagi ke kasir, di sini kasir menyetak struk dari pembayaran yang telah dilakukan. Setelah itu balik lagi ke pelanggan untuk menerima stok buku, menerima buku dan stoknya, dan selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.